Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kemenangan, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Setiap hari merindukan Engkau. Setiap hari mengasihimu, menginginkan Engkau.
lebih dari segalanya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia mengiring-Mu Tuhan, mengikuti pekerjaan-Mu, memperhatikan dan semakin mengenal
jalan-jalan-Mu Tuhan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Sekarang katakan, Kaulah. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, lu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi kami dapat bersekutu dengan Engkau. Oh, biarlah roh kami disegarkan senantiasa, sehingga kami dapat dengan penuh sukacita menyambut setiap perkataan-perkataan-Mu.
Karena perkataan-perkataanmu adalah kehidupan bagi kami. Kehidupan yang harus kami jalani, yang harus kami alami. Perkataan-perkataanmu adalah kebenaran bagi kami. Kami terus belajar menaklukkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kami bersyukur, biarlah hari ini Roh Kudus menyikapkan kepada kami lagi kebenaran demi kebenaran yang harus kami hidupi. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Belum, selamat pagi semua. Sudah semua? Semua. Baik. Sudah semua ya? Oh, nanti lang Glory. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Baik. Tuhan, adakah yang mau cerita pagi ini? Silakan. Haleluya. Baik. Nggak ada yang mau cerita? Yang di radio ada? Ah, belum ada yang di radio. Baik, tidak ada yang mau cerita pagi ini? Sharing? Sharing live. Baik. Tidak ada ya? Oke. Tuhan. Mari saya share screen ya. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi malam saudara kita belajar tentang bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh manusia. Kenapa? Karena pikiran manusia itu masih sempit gitu. Lagian kan manusia itu belum memasuki satu fase yang namanya kekekalan gitu. Di situ bedanya ya. Jadi makanya murid-murid juga selalu begitu. Maukah engkau pada saat ini memulihkan? Nah gitu kan. Sekarang lah, jangan tunggu lama-lama lah gitu. Makanya kita juga begitu kan. Ketika kita diproses gitu. Bagi kita waktu 3 tahun ini belakangan ini cukup lama gitu ya. Atau kita sudah 14 tahun melakukan pelayanan ini rasanya gimana gitu ya. Mungkin bagi kita panjang sekali gitu. Dan kita merasa ketinggalan dari gereja-gereja yang lain gitu. Saya selalu begitu ya. Namun saudara, itu bukan urusan kita gitu. Karena saudara, jadi begitu kita masuk ke kekekalan, jadi pikiran kita itu sudah harus berubah. Nah, gitu ya.
Ini jarang kita perhatikan, saudara. Jarang kita pikirkan tentang apa itu kekekalan gitu. Kapan memulai kekekalan gitu. Sebetulnya kan ketika kita menerima Yesus, kita kan sudah beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi dari situ sebetulnya setiap orang harusnya yang menerima Yesus gitu, yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu kan memberikan hidup. Di satu sisi, saudara, hidup itu nampaknya indah. Tapi di sisi yang lain, hidup itu butuh tantangan gitu, butuh proses gitu. Jadi yang membuat hidup itu bermanifestasi adalah karena ada kesulitan demi kesulitan gitu. Belajar mengerti itu ya. Nah, jadi orang yang memiliki hidup yang kekal itu, dia akan menjalani kehidupan setiap hari. Itu. Jadi menjalani ini apa? Melalui hari demi hari. Sabar menghadapi segala sesuatu. Jadi ketika Tuhan mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba, orang-orang dalam kuburan akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup, akan beroleh hidup. Gitu. Nah hidup inilah yang membuat dia itu lanjut terus. Dari hidup inilah kita mengenal Tuhan. Gitu ya. Nah jadi dari situ saudara kita langsung, oh makanya Tuhan bilang kayak gini ya dalam firman-Nya gitu. Makanya dia bilang berbagi orang miskin ya. Makanya dia bilang, oh oleh bilu-biluku kamu telah sembuh ya. Makanya dikatakan, oh kita mesti makan firman-Nya ya, mesti tinggal dalam firman-Ku ya. Oh makanya dikatakan, kamu harus mengasihi aku gitu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku dalam kamu. Itu semua firman itu rentetan semua. Nah, jadi begitu dia menaklukkan umat manusia dikatakan, akankah pekerjaannya itu berakhir? Gitu. Mungkinkah sesederhana itu? Gitu. Itu juga saudara yang terus saudara ini ya, boleh dikatakan menyesatkan umat beragama gitu. Semua kan gitu. Maka muncul juga para apa ya, nabi-nabi dadakan. Ada orang-orang yang indigo itu meramalkan akan terjadi ini, bencana ini gitu kan. Ada baru-baru ini tiba-tiba muncul di ini saya gitu. Seorang indigo perempuan, akan terjadi bencana gunung berapi akan meletus semua wis. Sambil dia kayak menerawang gitu. Akan ada banjir darah 2024. Setelah itu kiamatlah gitu kan. Nah, dan banyak orang yang dikatakan orang Kristen pun memang boleh dikatakan kalau saudara perhatikan para hamba-hamba Tuhannya gitu ya. Baik dari yang besar, yang terkenal gitu ya, yang hebat, ngajar, rasanya tahu isi Alkitab semuanya gitu. Jadi itu apa? Boleh dikatakan itu menyimpang jauh gitu. Karena memang belum belum melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Masih apa ya? Masih ini merasa sudah mengenal Tuhan itu loh, saudara. Merasa kayak udah benar sekali jalannya gitu.
hidup dengan gagasannya sendiri, bahkan mungkin dengan gagasan turun-temurun gitu. Lalu dengan ilmunya gitu kan, dengan ilmu eksegesenya gitu ya. Mencoba apa ya, mengajari umat manusia yang lain gitu. Jadi dengan mengatakan Tuhan itu ada di antara kita, saudara. Itu saudara kalau saya ingat perkembangannya ya, kalau saya lihat perkembangannya, ketika Tuhan mengatakan itu, ketika kita terus mengucapkan itu, saya sering mengucapkan itu. Tahukah saudara, itu kehadiran Tuhan itu sungguh sangat unik gitu. Jadi dimulai daripada apa yang kita pikirkan gitu. Jadi pemikiran kita menjadi berubah gitu. Seperti ada sesuatu yang benar-benar membuktikan bahwa Tuhan itu nyata gitu. Karena saya yang ini saudara ya, yang terus mengucapkannya, terus mendengungkannya, terus menghidupinya, dan memang dipilih untuk itu, sama seperti Tuhan pilih Petrus gitu ya, supaya menjadi yang sulung, supaya menginsafkan saudara-saudaranya, supaya membantu saudara-saudaranya, supaya membantu umat Tuhan gitu ya. Maka Tuhan membuat sesuatu yang lain bagi dia. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu berbeda ya, maka dengan Petrus kita masih sama gitu. Kita rusak. Yesus tidak rusak. Makanya saudara, kuatkanlah saudara-saudaramu, katanya gitu. Nah, jadi dia akan pilih seorang, dan orang itu apa ya? Jadi sekalipun mungkin itu bukan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya katakan orang itu, jadi kadang orang mungkin dia menggunakan satire, atau dia menggunakan personifikasi yang lain gitu. Atau personifikasi yang lain untuk menyatakan dirinya sendiri. Bukan, saudara. Jadi kalau saya katakan begitu, saya sedang mengatakan begini, siapapun orangnya yang mengalami pekerjaan Tuhan akan bicara seperti itu. Gitu. Makanya saudara, dari situlah kita itu akan bisa mengerti apa maksud daripada semua perkataan Tuhan Yesus yang kita baca dalam kitab Injil. Dan ketika dia datang kembali, maka kita akan mengenali perkataannya. Sama seperti murid-murid, aku mendengar suara yang pernah aku dengar dulu, katanya. Itu saudara, sudah 50 tahun yang lalu itu saudara. Kira-kira begitu. 45 tahun, 50 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau ibaratnya, kalau misalnya saya lahir baru tahun 97, 96 akhir gitu. Berarti itu sudah kira-kira kan 27 tahun yang lalu, saudara. Tapi itu bagaimana saya terus melihat perjalanan itu gitu. Dan ketika Tuhan menyatakan Tuhan menyatakan pekerjaannya sekarang. Jadi ketika saya berani menerima, percaya bahwa Tuhan terlibat dalam kehidupan saya, menuntun saya misalnya dari sejak lahir baru itu. Dan sebetulnya juga ketika mempercayai itu, jadi saya ingat bagaimana
Saya bayangkan lagi tuh ibu saya gitu. Kan dari ibu saya yang bicara gitu. Dia bilang, dulu saya ketika ibadah gitu saya pandang ke depan. Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya. Nah, jadi saya boleh membayangkan pada waktu itu sebelum saya lahir gitu. Ya kan? Karena ibu saya bilang seperti itu. Lalu kenapa ibu saya bilang seperti itu gitu? Lalu kan dia cerita tentang bagaimana hancurnya rumah tangganya gitu. Saya boleh membayangkan. Dia menangis di hadapan Tuhan gitu. Masa-masa itu mungkin masa-masa yang ya memalukan bagi dia gitu. Karena harus bercerai gitu. Ketika yang terakhir Kak, saya kemarin pulang itu kan. Jadi kami melewati uh, kampung di mana dulu dia dilahirkan gitu kan. Nah, dia kan cerita gitu. Wah, waktu masih itu, jadi awal mula dia ketemu dengan suaminya yang pertama itu dia ceritakan gitu. Oh, dia dulu kerja di sini di jalan ini katanya gitu. Dia bisa ceritakan itu, saudara. Dia langsung datang minta kepada opungmu katanya gitu untuk nikahi saya gitu. Lalu setelah sekian waktu gitu, jadi waktu mereka pun sudah bercerai ternyata dia masih dicari gitu. Jadi pada waktu itu masih ada Namboru daripada suaminya ini itu ada di pasar sering ini gitu, jadi masih sering ini. Jadi ketika nanti datang si Namborunya ini ya, dia bilang kayak gini, jangan bilang-bilang aku di sini. Jadi dia jualan dekat dekat ke kampung situ gitu. Dimana dia ternyata sering mencari gitu. Dan tahukah saudara, kehidupan itu berulang kepada anaknya yang dibawa dari suaminya itu gitu. Kan cuma satu yang dibawa. Berulang saudara, kayak mirip gitu. Nah, saudara, dia ceritakan itu dan ketika dia uh, menikah dengan bapak saya gitu. Bagaimana dia harus menghadapi anak yang dibawa oleh bapak saya, 4 orang gitu. Walaupun mama saya ini paribannya bapak saya, boru dari tulangnya. Harusnya saudara, ya mereka lebih mudah lah gitu. Memanggil sebagai mamanya gitu. Tapi sulit saudara, karena saya masih lihat sendiri gitu. Tapi saudara, bapak saya sama mama saya itu, mereka sepakat saudara. Jadi anak yang dibawa, boru yang dibawa oleh mama saya, diganti marganya langsung. Jadi marga purba atau boru purba gitu. Tadinya kan bukan itu. Dan saya selalu ingat pesan daripada bapak saya sama mama saya ketika berangkat ke Batam. Selalu bilang begini, kalau ada yang tanya kamu berapa kalian bersaudara, bilangnya itu 11. Selalu begitu. Jadi anak bapak saya sama bapak saya, kami 6, saya yang paling besar. Yang dibawa bapak saya itu 4, yang dibawa mama saya 1, jadi 11. Selalu begitu. Jadi dari perkataan itu saudara, jadi dari apa ya, dari teladan, dari apa yang dihidupi oleh bapak saya sama mama saya. Bapak saya juga cerita, ibumu yang dulu kayak gini gitu. Oh cantik sekali gitu, dia bilang gitu. Dia cerita saudara. Makanya saya tidak malu menceritakan itu kepada saudara. Enggak, karena mereka cerita sama saya. Dan saya pada posisi, karena saya lihat memang hati saya gitu.
ketika lewat dari Kampung Pon itu ya, kampung di mana dulu mama saya tinggal dulu gitu, beserta dengan suaminya itu, ketika bercerai terakhir itu. Saya ingat dulu sebelum kita ini sekarang itu masih saya baru lahir baru sudah. Saya belum waktu itu belum full time. Sudah jadi pendoa gitulah. Setiap kali kalau lewat di situ gitu. Oh, ada berapa kali saya lewat situ ya. Saya itu selalu ini, saya selalu berdoa dan menginginkan gitu. Ya, siapa tahu mungkin ada jumpa dengan anak daripada suami ibu saya itu gitu. Bisa jumpa di mana gitu. Dan saya selalu berdoa gitu. Jadi dengan itu saya berdoa untuk kampung itu gitu. Karena saya selalu ingat, ya ibu saya pernah gagal rumah tangganya di situ gitu. Nah, jadi saudara saya cerita ini saudara. Tadi kan awalnya dari situ kan saya cerita sama saudara. Kan ceritanya sekarang dia kan sedang bilang begini. Penyempurnaan manusia itu panjang sekali. Dengan saya menceritakan ini kan, berarti kan saya terlibat di dalam kehidupan daripada bapak saya kan. Jadi walaupun bapak saya sudah masuk ke dalam kekekalan gitu. Ketika saya menceritakan ini saudara, pasti saudara, bapak saya itu juga mengalami bagaimana diajar oleh Tuhan gitu. Dengan saya mengatakan, ketika Yesus mengatakan Abraham bersuka cita melihat hariku. Jadi itu langsung kontak, langsung connect gitu ke Abraham dengan perkataan itu. Sama dengan kita sekarang saudara. Jadi saudara, dengan kita itu mulai diproses rasanya, setiap kita ini saudara, itu jadi setiap kita yang membaca firman ini, yang merenungkan firman ini, yang masuk lebih dalam, pasti akan mengalami seperti yang saya alami. Pasti. Karena kita menjalani kehidupan yang sama, yaitu kehidupan Tuhan. Jadi barang siapa mengatakan dia itu miliknya Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sepertinya itu Taurat. Wajib kan gitu. Tetapi sebetulnya itu harus melampaui Taurat. Bagaimana yang kita pikir tadinya itu awalnya kewajiban, harus berubah menjadi kesadaran. Harus berubah menjadi kerelaan hati. Ya. Kita ini saudara terlalu punya banyak mimpi saudara. Kita itu dijajali dengan banyak sekali masa depan. Karena memang pikiran kita itu memang memikirkan masa depan. Karena kita ingin keluar dari kesusahan dengan segera. Makanya banyak orang Kristen jadi takut mengalami kesusahan. Takut mengalami kesusahan besar. Takut mengalami penderitaan. Takut mengalami kekurangan gitu loh. Apalagi kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada banyak orang Kristen itu tanpa sadar membuat iri orang lain. Hamba-hamba Tuhan tertentu membuat iri. Dia merasa itu karena pencapaiannya. Lalu dia buat perayaan A, B, C, D. Gitu.
Jadi sering sekali manusia itu mulai menyadari ketika dia mencapai umur tertentu, saudara. Setelah seseorang itu capek gitu, maka Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi sebetulnya ketika orang mengalami kematian, saudara, sebetulnya disitulah mereka mulai berjalan seperti 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana. Di situ sebetulnya. Itulah arti perumpamaan itu. Masih punya minyak enggak? Pernah nyimpan minyak enggak? Kan ceritanya kan bijaksana. Berarti minyak itu adalah hikmat yang diperoleh oleh orang itu selama dia hidup. Hikmat itu permulaan dari untuk memperoleh hikmat, permulaannya itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang paling sederhana itu adalah tidak berani melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Itu arti takut akan Tuhan. Makanya Yesus menyimpulkan, anak tidak dapat melakukan sesuatu kalau dia tidak melihat Bapa melakukannya. Nah, jadi ketika kita perhatikan bagaimana Yesus ketika dia mengatakan itu, namun pada kenyataannya, apakah dia itu tidak bebas? Bebas. Bebas loh saudara. Kan dia mengalami juga ketika orang-orang datang yang di Nazaret itu. Wah dia sibuk itu. Wow ini. Pergi kemana-mana mendoakan orang juga kan. Dan dia heran kan. Kok ini orang gak sembuh ya gitu. Kan pastikan pertimbangannya begini kalau kita dia gitu. Kenapa ya? Apa saya gak disuruh Tuhan? Dulu kan kita seperti itu kan. Kalau disuruh Tuhan harusnya ini terjadilah mujizat. Misalnya gitu. Berarti kan dia bebas gitu loh. Dia bisa bebas melakukannya. Sekalipun dia katakan, anak tidak dapat melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Namun dia bukan robot. Makanya banyak juga orang yang menafsirkan perkataan Tuhan itu lain lagi gitu. Sehingga dia tidak berani lakukan apa-apa gitu. Takut lakukan apa-apa. Ketika misalnya kita bicarakan tentang 1 ruko, 3 ruko, 5 ruko, Tuhan katakan sesuatu. Oke? Kau dulu pikir, apa ya? Dari titik yang terendah gitu. Saya masih ingat ketika saya datang sendirian ke sini ketika ketika mengetahui ruko kita nggak berbayar itu saudara. Waduh, hancurnya hati ini. Kalau saudara di posisi saya waktu itu saudara, waduh. Karena saya yang istilahnya membawa saudara, ya kan? Kalau ingat itu saudara. Tapi dengan sekarang saudara dibawa kita untuk berpikir bahwa ternyata semudah dia mengatakan sekarang 5 ruko ini milik kalian gitu. Semudah itu saudara. Yang kalau dihitung kemarin
ketika ini sama Pak Tian gitu, ada di tempat Pak Tian itu. Jadi berapa satu harganya sama Pak Tian juga. Berapalah satu harganya? Sekian. Memang wah kalau cuman berapa memang harganya itu? Saya bilang harganya sekian gitu. Saya pikir 350 gitu. Kalau cuma 350, oke saya bilang sudah lama kita beli katanya gitu, guys. Emang ibu sudah punya dua gitu, 2M maksudnya gitu. Punya lah katanya gitu. Tapi kan kita kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terkejut lagi kan. Dan sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa melewati itu. Entah nanti suatu saat dia bilang, sekarang kalian pindah dari 5 ruko ini, misalnya gitu. Kan semudah dia mengatakan itu kan. Jadi segampang itu saudara, apa yang di pikiran kita itu saudara. Jadi begitu di pikiran kita itu tenang dan kita pegang, maka itu jadi. Jadi ketika kita punya prinsip seperti Abraham itu, ketika diminta lagi, gampang, kasih aja. Iya. Dan ketika gampang kita kasih aja, lihat nanti hati saudara. Akan berbeda gitu. Ketika kita mikir nanti gini, iya nanti saya sudah tua, untuk apa semua itu? Kalau kemudian kita tinggal, cuma satu kamar kita bisa tinggalin kok. Ketika banyak nanti misalnya jemaat, ada banyak hal yang harus kita kerjakan lagi. Datang lagi orang-orang yang ya belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang keluar kan. Betul nggak? Tapi dari yang keluar kita belajar gitu. Dan dengan diam-diam Tuhan ingin mengajari orang-orang yang keluar nantinya dengan terus memperhatikan kita. Tetap nggak nanti gereja itu berdiri? Sanggup nggak mereka bayar terus tiap bulan dengan jemaat segitu yang bisa dihitung jari? Sanggup nggak mereka bayar tiap bulan? Dulu aja jemaat masih banyak, hanya sanggup bayar 2.300.000 atau 1.500.000 per bulan. Itu pun gembalanya nggak dapat apa-apa. Sekarang sesudah gembalanya dapat berkat gitu. Lalu membayar ruko sekian, bayar listrik sekian, mereka hitung-hitung saudara. Sanggup nggak? Terus nggak itu berjalan? Itu pikiran orang. Mari kita lihat. Dan setelah terus kita berjalan dan sudah lewat 1 tahun, mereka keluar dari sini. Ya, mereka akan lihat. Sengaja Tuhan buat itu, saudara. Tapi bagi kita yang mengalaminya, kita hanya belajar begini ya. Iya ya Tuhan, yang Kau nyata sekali ya. Nggak perlu kita merasa menggenggam itu, saudara. Makanya ketika saya bilang ketika mereka mencari tempat ini, saudara, untuk perayaan Natal kemarin itu saudara, mereka sudah cari-cari Pak kemana, sepertinya dituntun ke sini katanya gitu. Ada 2 orang mereka yang cari, atau saya lupa 3 orang ya, seperti dituntun ke sini gitu. Ketika saya ini saudara
Di situ saudara, benar-benar saudara, kita itu seperti menyambut Tuhan. Iya. Jadi ibaratnya mereka itu kayak malaikat, kayak 3 malaikat yang menjumpai Abraham atau Lot itu saudara. Iya. Seperti itulah kita menyambut Tuhan saudara. Siapa saja. Seperti itulah kita menyambut orang-orang yang akan datang. Kita harus berubah saudara. Sekarang kita mesti menyambut seperti menyambut Tuhan. Kita mesti sabar. Kita mesti menganggap diri kita itu sama dengan mereka. Yang kami tempati ini hanya anugerah kok gitu. Iya. Jadi ketika saya dipercayakan ya, mungkin saya yang khotbah gitu, mereka kan punya pembina juga harusnya gitu. Tapi mungkin karena mereka segan atau gimana, saya nggak ada minta memang, nggak ada. Mau siapapun biasa kok bisa, nggak peduli kok. Tapi saya sudah mulai membayangkan saudara, apa yang akan saya sampaikan bagi mereka gitu, bagi anak-anak mereka gitu. Karena mereka itu kebanyakan adalah ibu-ibu, jadi itu sebetulnya persekutuan doa ibu-ibu. Saya bisa membayangkan bagaimana kami dulu sebagai pendoa ya. Bagaimana kami menopang gereja yang besar itu saudara. Iya. Bagaimana kami menopang setiap ibadah gitu. Berdoa di depan toilet gitu ya. Wah, dari hotel satu ke hotel lain gitu. Dimana setelah saya jadi pendoa lah saudara, saya itu mengatakan kepada bos saya nggak masuk lagi hari Minggu. Dan itu mengubah. Boleh katakan mengubah bos saya gitu. Dari yang tadinya itu harus kerja Pak sehari Minggu gitu. Dia seorang Kristen juga Katolik gitu. Tapi sejak saya bilang saudara, sejak saat itu tidak pernah lagi kerja hari Minggu. Itu apa ya? Benar-benar melihat saudara. Benar-benar melihat. Jadi apa yang dia katakan itu, bahwa dia sudah pilih kita sejak di kandungan ibu kita, itu betul saudara. Tapi itu firman, bukan masalah dia sudah tentukan kita dari semula. Bukan itu. Itu seolah-olah kita itu jadi apa namanya, sudah ditentukan semua gitu. Bukan itu maksudnya itu saudara. Tapi sekarang kita baru menyadari. Kan sekarang baru saya cerita sama saudara. Misalnya tentang anak kecil itu pun. Kenapa makin hari makin bisa saya jelaskan sama saudara? Anak laki-laki maksud saya. Kenapa? Wah, kalau orang lain yang gak ngerti yang dengarkannya, ketika dia posisi sebagai seorang ibu gitu, wah dia akan tersinggung saudara. Iyalah. Mana mau orang jadi si perempuan yang melahirkan itu gitu. Iya kan? Mana mau dia jadi itu gitu. Akan dibawa ke padang gurun katanya. Dia melindungi selama sekian gitu. Padahal kan itu firman. Semua kita ini kan pada akhirnya akan menjalani firman. Iya ya. Makanya tadinya saya berpikir, enggak. Saya selalu tolak saudara waktu itu. Enggak. Saya selalu tolak ketika membayangkan itu. Masa sih kayak gitu? Masa sih perempuan itu melahirkan anak laki-laki? Jadi yang pertama saya bayangkan itu yang di Tiongkok itu gitu loh saudara. Lalu tiba-tiba saya dibawa kepada ibu kita gitu, karena saya bilang sama dia, saya bilang kemana-mana. Nanti kalau saudara ini mungkin ini dengan orang-orang yang di ini gitu ya, mereka kan memberikan kesaksian bahwa saya bicara itu. Ini ibu saya, ibu rohani saya. Iya.
Saya bilang itu, saudara. Oh, awalnya saudara, ibu kita nggak menerima saya sebagai anaknya. Karena merasa gimana gitu. Merasa mungkin, apa namanya, kan dia punya beberapa anak yang boleh dikatakan, aduh, hancur hati lah gitu. Jadi, ya saya pun dengan polos saja, saudara. Iya kok, memang begitu saya. Ada yang lain gitu. Tapi setelah Tuhan membawa kita, kan Tuhan Yesus pun bilang seperti itu kepada ibunya. Siapakah ibuku? Cobalah. Kan ibunya lagi di luar. Dia nggak mendatangi ibunya loh. Cobalah. Nah, saudara, sekarang kita itu di situ kita belajar, saudara. Lama-lama, saudara, kita itu mengerti. Jadi kita tidak lagi menunggu langit baru, bumi baru, menunggu Yerusalem baru, menunggu sorga, menunggu apa, memandang sesuatu yang nun jauh di sana. Bukan lagi. Tapi kita sedang menghidupi saatnya akan tiba dan sudah tiba. Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Itu firman. Itu nggak perlu kita kupas secara bahasa apa maksudnya dia. Nggak perlu, nggak ada gunanya. Membingungkan. Nggak perlu kita coba masuk ke bahasa asli daripada firman Tuhan. Nggak perlu. Karena apa yang sudah tertulis harus tertulis. Gitu loh, saudara. Kita pun tidak perlu kayak apa ya, kayak menarik lagi kembali perkataan kita. Misalnya kan di waktu yang lalu kan mungkin salah. Nggak perlu. Karena yang sudah kita ucapkan itu kita pertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika ada pemahaman baru, berani nggak kita mengucapkan? Berani nggak kita mengakui kekeliruan kita di masa lampau? Sehingga saudara, mungkin orang kali gitu, gimana bapak ini? Dulu dia bicara kayak gini, dulu kayak gini. Iya, di masanya kemarin kayak gitu. Tapi saatnya sudah berubah. Karena zamannya sudah berubah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak datang untuk meniadakan Taurat. Tapi aku menggenapinya. Tetapi ketika di satu masa dia berhadapan dengan orang yang masih memerlukan Taurat, maka akan dibiarkan. Makanya hukuman atau pengadilan itu tetap ada, itu mengandalkan Taurat, saudara. Seperti yang saya bilang tadi malam. Induknya itu Taurat. Nah, jadi ketika Tuhan ngajari kita seperti ini, saudara, coba lihat apa yang timbul. Apa yang muncul dari hati kita? Apa yang muncul di dalam? Oh, saudara, kalau saudara itu mengalami terus firman Tuhan ya, saudara akan merasakan itu tiba-tiba di dalam hati saudara itu seperti gitu, semangat gitu. Seperti itulah saya terus, makanya saya rajin duduk di kaki Tuhan. Iya, ada aja. Apalagi ketika saya bilang begini, Tuhan, kayak enak kali perasaan hari ini gitu. Kayak bosan kali hari ini misalnya gitu. Itu bisa ketika baca firman itu langsung berubah, saudara. Iya. Disitulah benar-benar firman itu adalah atmosfer. Oh, saudara, kalau saudara masuk lebih dalam firman itu kayak saudara memerintah di belakang layar. Kayak ngatur di belakang layar gitu. Jadi ketika saudara mengingat sesuatu, ketika saudara misalnya perhatikan media sosial gitu,
Lalu saudara masuk ke dalam firman. Lalu saudara kayak ini ya, baca firman itu, tiba-tiba kan ada pikiran muncul. Ada muncul imajinasi. Imajinasi apa? Kan muncul semua kan itu kan di dalam pikiran kita. Apa yang kita tonton, apa itu semua gitu. Khususnya misalnya yang sedang kita inikan gitu. Kita lihat. Itu bisa-bisanya saudara, keadaan itu berubah gitu. Hanya dengan kita gini, kalau sekali dua kali mungkin kebetulan gitu ya. Ini berkali-kali saudara, saya ngalami itu. Disitulah saya mulai begini saudara. Oh makanya Tuhan suruh kita itu fokus ya, duduk di kakinya ya. Oh itu ya maksudnya ya. Jadi begitu ada orang yang menerima kedatangan Tuhan menyambut di rumahnya, maka Tuhan itu secara diam-diam menunjukkan pekerjaannya melalui orang yang menerima itu. Kan kita menerima dia dalam daging kita. Yang kita terima itu firman-Nya. Dan kita mulai pikirkan firman-Nya ini adalah dia. Firman gak pernah terpisah dari Allah. Itu membuat saudara segala sesuatu berubah. Jadi kita gak perlu terlalu kagum sekali dengan 10 kali memiliki hikmat daripada orang-orang Babel gitu kan, Daniel itu, Sadrak Mesak dan Abednego. Gak perlu kita terlalu gimana gitu, karena dia memiliki roh yang luar biasa. Daniel bukan dewa, dan Tuhan tidak menciptakan kita jadi dewa. Tuhan tidak menciptakan kita itu supaya kita itu superior, bukan. Dia menciptakan manusia itu untuk saling berbagi. Ya. Kalau ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, akan disingkirkan dari kerajaannya. Tidak boleh tinggal terus dalam kerajaannya. Sampai batas tertentu. Ya. Jadi, ketika kita menjalani kehidupan ini, saudara akan lihat, nanti akan perhatikan. Disitulah kita akan bisa menolong orang-orang atau manusia lainnya di masa tua mereka. Ya. Disitulah kita bisa bilang, seperti Tuhan Yesus, dia bicara kepada perempuan yang tua itu, yang bungkuk itu. Dia bilang kan, hai anakku. Padahal itu harusnya ibunya kan, tua kan. Dosamu sudah diampuni katanya. Ya semudah itu saudara. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan hak untuk mengampuni dosa orang. Ketika kita lihat sudah ada perubahan dalam dirinya, maka perkataan yang baru akan keluar dari sini untuk mengangkat dia kembali. Kita tidak boleh seperti anak sulung yang tidak bersuka cita ketika anak bungsu itu balik. Kita mesti bersuka cita bersama-sama. Ya. Jadi saudara, kita mulai menyadari seperti Yusuf. Kan Yusuf itu kan begitu semua sudah menjadi kenyataan. Kan datang lagi akhirnya kan 11 saudaranya dan ayah dan ibunya. Disitulah dia baru bilang kan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi kebaikan bagi kamu. Karena demi mempersiapkan masa depan kita lah, maka Tuhan mengutus aku lebih duluan ke sini. Seperti itulah anak sulung, saudara.
Yusuf bukan anak sulung. Ruben sudah tidak menjadi anak sulung. Yusuf itu menjadi yang sulung bagi Benyamin, saudara. Karena dialah yang dilahirkan oleh siapa itu? Oleh Rahel, saudara. Baik, mari kita lanjut. Bagian mana pun dari pekerjaan Tuhan yang ingin kau sebutkan, semua itu tak terselami oleh manusia. Jika engkau mampu menyelami pekerjaan Tuhan itu akan menjadi tak bermakna atau tak bernilai. Gitu loh, saudara. Begitu engkau mulai seperti, wah kayak memahaminya, oh kayak gini. Nanti segera seperti tak bermakna. Makanya biarlah keadaannya menjadi seperti misteri. Belajarlah dirimu, gak usah pengen mengetahui segala sesuatu. Kalau kita misalnya diberikan ini, sesudah itu apa? Untuk apa kalau kita punya ini? Gak ada orangnya, untuk apa? Ya betul gak? Tapi sekarang Tuhan munculkan itu, lihat nanti. Orang-orang akan cerita. Ya. Dan orang-orang akan datang. Belajar sesuatu. Ingat gak dulu gimana pendeta-pendeta yang datang itu kan? Ingat gak? Kan pengen belajar. Tapi ya. Dan sekarang kan, tadinya suruh mereka satu itu suruh, wah doa tiap ini. Gak lagi sekarang. Karena saya sudah bilang dulu gitu. Berhenti lakukan pelayanan kayak gitu. Tapi kan ya masih ini, mereka terus mendoakan orang. Waktu itu kan begitu, saudara. Dan akhirnya pisah satu-satu, saudara. Ya kan? Tapi nanti saudara akan melihat, saudara. Kan setiap orang itu kan akan gini, saudara. Dia itu akan dipepet terus. Dipepet oleh keadaan, dipepet oleh umur gitu. Dipepet oleh kegagalan. Iya. Barulah sadar. Capek Tuhan. Barulah ingat mereka. Di sana ada pernah orang yang mengatakan kayak gini, yang mengatakan kayak gini. Kayaknya dulu benar loh, semua perkataannya itu nyata loh. Gitu loh, saudara. Ya. Tetapi untuk kita itu tetap bisa memperoleh hidupnya Tuhan seperti yang kita hidupi sekarang. Pikirlah seperti ini gitu. Seperti dikatakan firman ini gitu. Sudah. Belajar baru setiap hari. Kalau saudara tidak memikirkan saudara bahwa kita setiap pagi itu baru, saudara akan bosan. Iya. Tahu tadi betapa ngantuknya saya, saudara. Aduh. Makanya kadang-kadang kalau saya bilang, siapa yang bisa sharing gitu, itu untuk nolong saya gitu. Karena kadang udah gini, udah kadang jalan itu sempoyongan gitu. Kayak tadi ya, naik ke tangga gitu ya. Rasanya berat gitu. Saudara kan nggak naik turun tangga kan. Saudara kan tinggal bangun gitu kan, mandi udah tinggal sudah di situ semua kan gitu. Kalau dulu saya kayak gitu, saudara, saking takutnya nggak bangun gitu saya tidur sendiri di studio gitu dulu. Waktu studio kita masih di sana gitu. Kadang jalan ke atas itu, wah gimana gitu. Jatuh nggak ini ya? Gimana kalau saya jatuh ya? Hidupin satu gitu sambil ya hidupin sambil bersandar sebentar kayak gitu. Bayangin lagi harus ini kan, saudara belum pada muncul gitu kan. Dan saya mulai gitu, duluan gitu.
Saya nyanyi sendirian dengan kamera yang lain belum pada nyala gitu kan. Ya ini aja. Tahu dengan kondisinya apa? Dengan kondisi mata yang sangat berat gitu. Tapi masih bisa konsen main gitar, mimpin pujian gitu kan, mimpin lagunya gitu kan. Makanya kadang-kadang kan, wah lupa apa namanya, eh, lupa teksnya gitu kan, kata-katanya gitu. Tapi saudara begitu sudah jalan, begitu sudah bicara saudara, wah itu kesegaran mengalir saudara. Ya, jadi selalu baru, selalu segar gitu loh saudara. Nah, jadi pekerjaan yang Tuhan lakukan tidak dapat diselami. Itu terlalu bertentangan dengan gagasanmu. Dan semakin tidak dapat diselami oleh pemahamanmu, semakin terlihat bahwa pekerjaan Tuhan bermakna. Seperti terlihat bahwa pekerjaan Tuhan bermakna, semakin tidak bisa engkau selami. Jika pekerjaan Tuhan sesuai dengan gagasanmu, pekerjaan Tuhan itu akan menjadi tidak bermakna. Hari ini engkau merasa bahwa pekerjaan Tuhan sangatlah ajaib dan semakin ajaib. Semakin engkau merasa bahwa Tuhan tak terselami dan engkau melihat betapa besar perbuatan Tuhan itu. Jika dia hanya melakukan pekerjaan yang dangkal dan biasa-biasa saja untuk menaklukkan manusia dan tidak melakukan hal lain setelah itu, manusia tidak akan mampu melihat makna penting dari pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita terus monoton kayak kemarin gitu kan, ya apa pekerjaan Tuhan yang kita lihat? Kalau kita tidak lihat, begitu kita memberikan hati kita, ada satu perubahan. Dari mana kalau kita tidak melihat ada satu perubahan? Dari mana kita tahu, kita buktikan bahwa Tuhan ada di antara kita? Bahwa Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Dari mana kita tahu kalau pekerjaan Tuhan itu ajaib? Tapi dari kita satu ruko, kita pun hampir tak bisa bayar, lalu kita bisa akhirnya dapat sewa yang lebih murah gitu, dan kita tidak perlu mengantar lagi ke tempat yang punya ruko. Lalu saudara, dari situ kita mau digusur lagi gitu, karena ada orang yang petenteng mengatakan dulu, dia bilang sama komplek di sini saudara, karena orang berkebun di depan kita itu, jadi dia bakar di pojok itu, saya lihat bakar apa gitu kan, dengan gagahnya dia bilang, rukoku yang 5 ini semua katanya. Wah, baru dia bilang kayak gitu loh saudara. Iya, saya masih ingat itu. Karena dia merasa dekat dengan yang punya ruko. Rukoku semua yang 5 ini katanya. Hebat kali. Dia bakar di situ tai ayam saudara. Bukan dia bakar, dia bikin pabrik tai ayam di situ saudara. Iya. Itulah awalnya yang membuat kita itu bikin partisi yang ruko 3 itu. Ketika masih satu ruko. Wah, si Uli sudah telepon gitu, kayak udah gimana gitu. Saya nggak bisa napas ini Pak katanya. Kami datang malam-malam ke sini. Saya mau tuin. Aduh, kalau ingat itu. Dan pada waktu itu saudara, wah, udah cari ruko kita saudara. Tapi bisa, akhirnya orang itu yang harus keluar. Itu loh maksudnya pekerjaan Tuhan, dan kita melihat semua itu nyata. Dan kita baru sadarkan, ternyata bukan karena kita kan, karena pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib. Ketika saya bilang kemarin, senang sekali kan, kita pikir, oh jalan yang di depan, jalan tembus nanti ketiban sana, itu kan dulu waktu awal kita dapat yang kita bisa sewa 3 ruko ini, itu sudah digaungkan saudara. Wah, apalagi setelah itu mulai ada pembangunan yang ini, lingkaran yang di sana itu, di Barelang itu. Belum lagi saudara, bagaimana kemarin Barelang City itu, apa namanya itu,
Eco City ya di Warelang itu dibangun, terjadi lagi ini segala macam gitu. Ya, secara kebetulan gak sih kita ada di sini? Lalu sepertinya tertahan. Sekarang itu sudah mulai dibangun lagi, saudara. Jalan di depan ini sudah mulai diratain. Kayak nunggu kita, saudara. Tapi apa kita perlu rasa harus terburu? Enggak. Ini Tuhan kok. Kalau ganti, kalau rasanya si jahat itu mencoba ingin mengacaukan di sana sini, slow aja Tuhan. Dia ganti cara lain. Seolah-olah kita rasanya sudah bangga sekali. Dia ganti aja caranya. Tapi begitu kita terus duduk di kaki Tuhan, lihat ya. Walaupun aku butuh kamu, sebetulnya aku nggak butuh kamu. Wah, itu firman, saudara, itu keren itu, saudara. Dan itu pengaman bagi kita. Itu pengaman bagi saya, pengaman bagi saudara, pengaman bagi kita semua yang ada di sini. Ya, sehingga kita tidak perlu terjebak kepada kesombongan. Sehingga nanti setiap orang ketika melihat tempat ini, mereka akan mengatakan gini, benar, ada Tuhan di sini. Ya kan? Orang akan mengakui nanti. Tapi mereka fokus sama Tuhan, saudara. Bukan sama manusia. Disitulah kita, saudara. Disitulah kita benar-benar, iya Tuhan segala sesuatu. Disitulah kita ingat siapa diri kita. Kita gak punya apa-apa. Iya kan? Ingatlah dirimu dulu. Kamu dulu dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar pihak bank gitu. Ingat siapa dirimu. Kamu sudah mau mati dulu. Ingat siapa dirimu. Saudara, itu saya, saudara. Kalau diberikan hidup sekarang, kalau kita bisa hidup sekarang, bukankah kita akan anugerah? Kalau kita bisa menampung Tuhan sekarang, bukan karena kita, karena Tuhan memang adalah pencipta. Kita harus mengakui kita adalah ciptaan. Apakah kita bisa bilang kepada penjunan kita, apa yang kamu buat ini terhadap diriku? Apakah kita bisa bilang begitu? Gak bisa kan? Kita hanya nurut saja. Dibentuk jadi apa kita? Ketika dia lihat dia kok kayak gak mantap ini, dihancurin lagi, dileburin lagi. Apakah tanah dia itu bisa bicara? Gak bisa kan? Tapi apakah memang kita gak bisa bicara? Kita bisa bicara kan? Apakah kita dikekang? Tidak. Walaupun dengan firmannya itu, enggak. Tapi dia buat itu menjadi pembelajaran bagi kita. Sehingga lahirlah hikmat kita. Tuhan itu kayak gak kelihatan, saudara. Dia gak kayak terus perhatikan kita, kayak CCTV terus gitu. Ketika ada masalah, baru CCTV rekamannya baru dilihat, kan gitu kan? Ketika ada pencurian gitu. Ya kan? Semua manusia begitu. Ketika dia mulai lihat keadaannya kayaknya gimana, datanglah kepada Tuhan. Iya. Kalau kita mau terus menjalani hidup kita ini, datanglah sama Tuhan. Ya, engkau akan beroleh hidup. Karena Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Keren sekali, saudara. Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk segala pekerjaanmu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Terpujilah Tuhan
Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi bagi yang bisa gotong royong hari ini bisa datang. Dan berkati semua sampai ketemu nanti jam ini ya. Yang sore juga bisa datang ya. Oke, puji Tuhan.